Pertama-tama saya mohon maaf atas kejadian ini, hal yang tidak terduga, namun hal yang biasa barangkali di dunia teknologi, sehingga kejadian ini bisa terjadi. Saya langsung saja kepada Bapak Ibu semua, Ibu hebat. Silakan Bapak Ibu buka dasar Whisper yang sudah terinstall, mudah-mudahan terinstall semua. Pak Mursalim, hostnya saya pindahkan ke Bapak ya. Iya, bisa. Ya, silakan Bapak Ibu buka laptop masing-masing. Kita masuk di aplikasi langsung. Penerapan dari pemateri. Bapak Ibu, setelah aplikasi dibuka, maka tahapan pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pengaturan lewat quiz properties. Oke. Jadi kita menunggu sampai buka. Kemudian di tampilan ini ada beberapa yang harus di-setting. Di bagian paling awal adalah di quiz information. Di quiz informasi ini ada pertama yang kita lakukan adalah membuat judul quiz. Jadi judul quiz kita ganti sesuai dengan judul yang akan kita lakukan. Misalnya saya coba di sini misalnya ulangan harian. Kemudian jika quiz ini ingin dilengkapi dengan pembuatnya, silakan Bapak Ibu membuka edit information. Di sini silakan Bapak Ibu mengisi identitas yang dimungkinkan. Ada author, email, kemudian company, kemudian departemennya, website, dan seterusnya. Jika selesai, silakan jawab oke. Kemudian untuk ukuran font di bagian pengantar, jika Bapak Ibu membuat pengantar di soal, ini diubah sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Jadi mau ukuran font 12, 14, dan seterusnya, silakan Bapak Ibu memilih. Kemudian di tampilan awal, jika ingin dimulai dengan memunculkan musik atau video pengantar, silakan Bapak Ibu. Kalau audio, maka silakan klik di add. Kemudian akan mengantar kita untuk masuk ke pemilihan audio. Jadi ini ada tanda buka folder untuk membuka video. Kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya. Ini quiz setting. Di quiz setting ada beberapa yang harus kita atur. Yang pertama adalah passing grade. Kalau dibahasakan mungkin ini sama dengan KKM. Jadi ini bisa diubah sesuai dengan KKM yang diinginkan dari alat evaluasi yang akan dibuat. Kemudian waktu yang digunakan untuk mengerjakan soal. Jadi enable, kemudian kita mengaturnya. Di dalamnya ada waktu dalam hitungan menit dan detiknya. Kalau sudah, kemudian silakan dijawab. Oke. Kemudian untuk pengacakan soal itu silakan Bapak Ibu merandom, klik random kalau ingin di random pada saat sebelum dipublikasi atau justru di random setelah publikasi. Kemudian kira ini pengaturan untuk quiz settingnya. Kemudian quiz resultnya,
ini Bapak Ibu di sini untuk memberi informasinya. Pak Imran bisa agak Ada pelan-pelan siswa sedikit. pada saat Pak Imran. selesai menyelesaikan soal, kemudian apakah anak itu mencapai KKM atau tidak akan muncul di sini sesuai dengan bahasa yang Bapak Ibu Pak Imran, cek. tuliskan. Kemudian di bagian bawah pada saat anak-anak tidak mampu mencapai KKM yang ditetapkan sebelumnya. Kemudian apakah ingin menampilkan statistik hasil ujian anak-anak? Silakan dicentang untuk display. Kemudian di setting pertanyaan. Halo Pak Imran. Di setting pertanyaan ini kita Halo. untuk jawaban yang benar ini bisa kita mengatur secara umum. Nanti pada saat membuat soal itu bisa kita atur sesuai dengan item soalnya. Kemudian apakah mau dikasih poin negatif atau 0 pada saat salah, silakan Bapak Ibu mengisinya. Kemudian untuk ukuran pertanyaan silakan Bapak Ibu mengubahnya. Jadi silakan klik yang font ini, kemudian muncul layar baru untuk pengaturan jenis font, kemudian ukurannya, mau di bold, italic atau dan seterusnya. Monitor. Kemudian setelah itu Terlalu cepat Pak Imran. di poin di font jawaban pun juga sama. Silakan juga kemudian apply to all. Jadi apply to all. Setelah itu kemudian di bagian bawah untuk feedback, ya. Oh iya, maaf. Saya ulangi kalau begitu. Di question setting, saya ulangi. Di question setting itu ada pengaturan ukuran huruf font. Jadi ukuran font untuk pertanyaan, silakan diklik di bagian yang ini. Kemudian setelah itu, kemudian muncul tab baru yang berisi tentang jenis huruf yang akan dipakai, kemudian stylenya, apakah mau di bold, italic, kemudian ukurannya, warna huruf pun juga sudah disiapkan. Kalau sudah, silakan dijawab. Oke. Hal yang sama ini juga dilakukan pada ukuran font jawaban. Oke, saya kira perlakuan untuk pengaturan font di pertanyaan dan jawaban. Setelah itu kemudian dijawab dengan apply to all. Jadi apply to all. Kemudian di bagian feedback ini akan muncul di setiap anak-anak menjawab soal. Jadi setiap menjawab soal, feedback ini dibuat sedemikian rupa sehingga anak-anak pada saat menjawab benar dia merasa termotivasi. Kemudian pada saat anak-anak menjawab salah, dibuatlah sedemikian rupa supaya anak tidak merasa down dengan jawaban yang salah, hingga misalnya diberikan pernyataan dengan coba pelajari lagi materinya. Kemudian saya kira untuk bagian question setting, kita masuk ke pengaturan yang lain di others. Yang perlu diatur di sini mungkin hanya pada bagian proteksi. Di bagian proteksi mungkin yang sering dikenal dengan istilah password. Password ini ada dua macam.
Jadi password yang sifatnya tunggal. Jadi sifatnya tunggal artinya password ini hanya berlaku untuk satu soal. Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, untuk penggunaan password ini nanti akan dibaca sangat sensitif sehingga penggunaan password dengan huruf besar kecil itu harus diperhatikan. Namun jika password itu ingin kita buat untuk peserta didik, sehingga peserta didik itu memiliki password sendiri-sendiri, kita klik yang di bawahnya. Jadi ulangi, kalau yang di atas ini untuk password yang sifatnya tunggal, berlaku untuk seluruh siswa dan hanya membuka password itu pada saat membuka soalnya. Jadi masukkan password pada saat membuka soal. Oke. Ulangi untuk password, kalau soal tidak ingin di password, ada di bagian atas, no protection, berarti hasil yang kita buat itu tidak menggunakan password. Kemudian, kalau mau menggunakan password tunggal, silakan masukkan di kotak ini. Misalnya saya isi 1, 2, 3, 4. Jadi langsung tidak kelihatan password yang kita masukkan. Dengan catatan, password itu harus diingat. Ini sifatnya sangat sensitif, sehingga jika Bapak Ibu menggunakan password dengan kombinasi antara huruf besar dan huruf kecil, itu harus diingat. Oke. Saya lanjut ke password yang sifatnya per siswa. Jika password ini diperuntukkan untuk siswa, artinya satu password satu siswa, maka silakan klik di create user. Kemudian di tab yang baru ini, muncul user ID dan password. Kemudian karena sifatnya pribadi, maka peserta ujian nanti harus cocok antara kombinasi antara user ID dengan passwordnya. Jadi misalnya saya kasih password untuk user ID, misalnya saya kasih 1, kemudian Imran. Kemudian passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Maka pada saat siswa membuka soal hasil publikasi dari quiz creator, itu siswa hanya bisa membuka jika sinkron antara user ID dengan passwordnya. Oke, jadi password saya adalah
titik spasi Imran. Jadi kalau menggunakan spasi itu harus diingat karena ini sangat sensitif. User ID, kemudian passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu saya jawab oke. Kira pengaturan di sebelum pembuatan soal cukup. Kemudian kita jawab oke. Pengaturan berikutnya adalah template. Jadi ini ada menu template. Menu template ini adalah merupakan ruang yang digunakan nanti untuk menempelkan soal yang di-input. Ada beberapa pilihan template. Silakan Bapak Ibu memilihnya. Kemudian setelah menetapkan satu pilihan, kita bisa mengubah kombinasi warna yang ada. Ini kalau kelihatan di sini warna yang ada, ini bisa kita ubah. Misalnya dengan kombinasi warna yang ini. Oke. Kemudian latar belakangnya bisa kita ubah dengan memilih warna yang diinginkan. Oke, saya kira ini yang perlu di-setting. Kemudian selesai itu, kemudian di-submit. Oke. Saya kira tadi ini adalah pengaturan yang dilakukan terhadap kuis. Kemudian sekarang kita masuk ke pembuatan kuis. Di Founder Quiz Creator ini memungkinkan kita untuk membuat ada 9 macam soal. Jadi ada 9 macam soal yang bisa kita buat. Yang pertama, ini untuk benar salah. Kalau di tab ini Bapak Ibu ingin memulai dengan menggunakan tab ini, silakan klik 2 kali. Tapi kalau ingin memulai dengan cara yang lain, bisa dengan klik tombol yang ini. Kemudian di sini muncul tampilan ada benar salah. Kemudian ada multiple choice, kemudian ada multiple response, kemudian isian blank, jadi biasa disebut dengan mengisi bagian yang kosong.
Kemudian mencocokkan, ini yang sering kita kenal adalah menjodohkan. Kemudian sequence, ini soal yang sifatnya anak-anak diminta untuk mengurutkan. Kemudian workbank, jadi diberikan stimulus, kemudian anak-anak diminta untuk menyebutkan apa saja yang ada termuat, apakah itu dalam bentuk teks atau gambar. Kemudian ini map, jadi ditampilkan peta, kemudian anak-anak diminta untuk menentukan sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian yang terakhir adalah isian singkat. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke bagian yang pertama untuk pertanyaan benar salah. Kemudian kita jawab oke. Ini adalah merupakan ruang yang akan digunakan untuk membuat soal. Saya contohkan karena ini ada soal benar salah. Misalnya Endrekang adalah daerah yang memiliki banyak gunung. Ini karena dalam bahasa Inggris, ini bisa kita ubah menjadi benar, kemudian salah. Kalau jawaban ini adalah merupakan jawaban yang benar, maka dicentang diberi tanda pada bagian yang benar. Kemudian di bagian pengaturan di awal tadi, pada saat anak-anak menjawab benar, maka muncul feedback dari soal yang dijawab. Jika dia menjawab benar, maka Anda cerdas. Namun jika peserta ujian itu menjawab dengan jawaban yang kurang tepat, maka akan muncul pernyataan coba pelajari lagi materinya. Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa soal ini, karena di bagian awal kita mengaturnya tadi, setiap jawaban yang benar itu bernilai 4, kemudian yang salah bernilai 0. Jika ternyata dalam pembuatan soal ini penskoran yang kita inginkan tidak demikian, maka ini bisa diubah dari 4 menjadi 1. Setelah itu, pengaturan soal untuk yang benar salah, saya kira tidak terlalu sulit. Kemudian setelah itu kita jawab oke.
maka muncullah satu soal benar salah. Kemudian kita masuk ke soal berikutnya untuk pilihan ganda, multiple choice. Ini adalah tampilan antarmuka untuk ruang menulis soal dengan tipe pilihan ganda. Saya contohkan seperti ini. Oke. Untuk jawaban yang benar adalah bagian D. Jika soal ini diperuntukkan untuk jenjang SMA atau SMK dengan jumlah pilihan 5 option, ini masih bisa ditambah ke bawah. Silakan Bapak Ibu disesuaikan dengan peruntukannya. Kemudian selesai satu untuk soal pilihan ganda. Oke, Bapak Ibu bisa mencoba dengan menggunakan soal yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian kita jawab oke. Selanjutnya kita masuk ke jenis soal berikutnya, yaitu soal multiple response. Untuk soal multiple response, Bapak Ibu, saya mencoba untuk mencontohkan dengan menggunakan gambar.
Oke, karena yang kita ingin input masuk ke option itu adalah gambar, maka silakan diklik di ini, perhatikan Bapak Ibu. Kita masuk di option A. Kemudian di bagian atas ada insert picture untuk menginput gambar. Oke, kita klik. Kemudian ini ada dua pilihan. Kalau misalnya Bapak Ibu memiliki gambar yang sudah ada, silakan import image. Tapi jika tidak, maka Bapak Ibu bisa mengambil gambar itu dengan melakukan pencarian menggunakan search engine. Saya contohkan satu untuk import image. Ini gambar sudah ada. Pilihan ini akan membawa kita pada ruang di mana misalnya gambar itu kita simpan. Kebetulan ini sudah saya siapkan. Oke, ini saya buka. Karena gambar yang masuk tadi itu adalah bukan kue, mungkin kuenya kita ganti dengan makanan biar berlaku. Kemudian itu saya contohkan tadi yang gambar yang sudah disiapkan. Apa namanya? Dengan menggunakan capture misalnya. Mohon maaf, saya tampilkan dulu. Ada. Berat. Ini. Nanti orang lain. Oke. Ini kita capture. Oke. Dan secara otomatis langsung masuk ke bagian option peruntukannya. Kemudian untuk option C, kemudian saya insert dengan image yang sudah ada, gambar yang sudah ada. Oke. Kemudian yang ketiga, selanjutnya gambar yang keempat. Oke. Artinya, karena ini jawaban multiple respon, jadi jawaban yang benarnya tidak hanya satu, bisa lebih dari satu. Gambar yang diinput pertama tadi itu adalah
tangke, benar itu berasal dari Enrekang, adalah makanan produk olahan dari susu. Kemudian ada Depa Kanari, yang menyebutnya seperti itu. Kemudian Depa Tetekan. Kemudian yang terakhir tadi itu adalah tidak merupakan makanan khas dari Enrekang, jadi tidak dicentang. Sehingga pada saat anak-anak nanti menjawab, itu menjawabnya itu ada 3 respon. Karena ada 3 respon, maka poin jawaban benar itu kita ubah dari 4 menjadi 3. Silakan Bapak Ibu berkreasi sesuai dengan model soal yang dikehendaki. Setelah itu kemudian kita jawab oke. Jadi sudah 3 macam soal. Kemudian soal berikutnya adalah mengisi bagian yang kosong. Jadi ini bisa kita klik 2 kali. Sekarang muncul tampilan layar untuk pertanyaan dengan model mengisi bagian yang kosong. Saya contohkan. Ini bagian yang kosong. Oke. Ini karena dia adalah mengisi yang kosong, jadi istilah yang sering digunakan adalah silakan Bapak Ibu menyesuaikan untuk soal yang Bapak Ibu persiapkan untuk pengisian model isian pada soal. Karena jawabannya cuma 1, ini poin bisa kita ubah menjadi 1. Oke, setelah itu kita jawab oke. Jadi soal yang kita buat sudah ada 4 macam. Kemudian kita masuk ke soal berikutnya. Yaitu matching. Ini istilah yang awam kita pahami, itu adalah soal menjodohkan. Saya contohkan seperti ini.
Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bertanya di Oke, ini saya kasih nama gambar nama kuda, kemudian apa, zebra, kemudian orang hutan, kemudian gajah. Bapak Ibu bisa menyelesaikan, silakan Bapak Ibu sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Kemudian kita input kembali gambar. Mungkin saya kali ini tidak mencontohkan lagi yang capture screen. Saya menggunakan import image. Jadi tentu harusnya kita siapkan memang gambar dari awal sebelum melakukan pembuatan soal. Jadi namanya kuda, ini kecocokannya adalah gambarnya. Jadi yang dimasukkan di sini adalah untuk jawaban yang benarnya. Nanti pada saat soal dipublish, maka ini akan teracak. Oke. Kemudian kita import image lagi. Oke, yang terakhir adalah gambar gajah. Oke. Pasangan yang dimunculkan di layar di pembuatan soal ini adalah pasangan yang benar. Nanti pada saat dipublish, kemudian gambar ini akan teracak, kemudian nanti dicocokkan, dipasangkan sesuai dengan namanya. Jadi bisa saja nanti kuda itu di sebelahnya adalah gambar zebra, kemudian itu harus diubah. Oke, karena ini ada 4 jawaban, kemudian diharapkan anak-anak mampu menjawabnya semua, maka kita kasih poin 4. Oke, kemudian kita jawab, oke. Ini sudah 5 macam soal. Kemudian contoh soal urutan. Ini soal urutan itu adalah soal yang sifatnya hierarki. Jadi mengandung satu proses yang mana jika proses itu terbalik, berarti itu menjadi hal yang tidak benar. Saya contohkan seperti ini. Kalau misalnya kita melakukan perjalanan ya, dari Makassar misalnya ke Kabupaten Nrekang, berarti ada beberapa kabupaten yang dilalui hingga akhirnya sampai ke Kabupaten Nrekang. Hingga soalnya dibuat seperti ini.
Oke. Jawaban yang dimasukkan di sini adalah jawaban yang benar. Yang diingat adalah urutannya dari Makassar ke Entrikang. Oke. Yang pertama adalah Maros, kemudian Pangkep, kemudian baru, kemudian Pare, kemudian Hidrak. Oke. Ini adalah urutan yang tidak boleh terbalik. Jadi sekuensi itu jadi harus berurutan. Ini ada jawabannya ada 5. Maka poin jawaban yang benar kita ubah menjadi 5. Dan jika salah itu 0. Oke, kemudian kita jawab oke. Saya kira contoh yang ini sudah cukup banyak. Mungkin ada yang perlu kita tinjau ulang. Kalau misalnya kita ingin meninjau ulang soal yang kita telah buat, misalnya berkaitan dengan poin perolehannya, ini ada poin 4. Kita cek dulu benarkah itu dia harus berpoin 4. Jadi cukup diklik 2 kali saja, dan masuk kembali ke dalamnya. Ini soalnya ternyata jawaban yang benar hanya 1. Jadi ini kita ubah jadi 1. Oke, kemudian kita jawab kembali oke. Kira cukup. Ada satu yang perlu saya contohkan. Misalnya kita menginput suara, ini mungkin ada mata pelajaran yang membutuhkan. Jika dalam bentuk media, misalnya suara, ini bisa kita apa namanya? Input dalam bentuk suara lagu misalnya. Kemudian ditanyakan, kita bisa coba dulu bunyi atau tidak. Oke.
Oke, saya kira cukup. Untuk contoh saya kira yang lain Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Kemudian sebelum dipublish bisa dikoreksi kembali soal-soal yang ada. Ini tadi yang terakhir harusnya poinnya adalah 1. Oke. Kemudian kita coba untuk publish. Untuk publish di bagian atas yang ini diperuntukkan kalau misalnya di satuan pendidikan kita itu sudah memiliki yang lebih dikenal dengan training management system yang sudah memiliki website yang aktif. Kemudian soal ini dikirim ke pemilik aplikasi, yaitu Wondersar Illustrator. Jadi kita punya file di sana disimpan. Nanti pada saat kita butuhkan itu kita bisa ambil. Namun untuk pada kesempatan ini kita tidak mencoba itu. Kemudian saya mencoba untuk Bapak Ibu di bagian ini, jadi bisa kita publish ke web. Kemudian learning management system. Kita contohkan di file exe. Dan file ini nanti dalam bentuk file class SWF. Kemudian sebelum dipublish perlu diperhatikan baik-baik, jika ini dipublish ke CD maka dicentang untuk membuat dia auto-run. Kalau hanya disimpan di komputer boleh, tidak usah di ini auto-runnya. Kemudian lokasi penyimpanan. Untuk lokasi penyimpanan kita klik tanda titik 3. Kemudian kita memilih folder di mana file ini akan disimpan. Kira untuk contoh yang ini saya mencoba untuk menyimpannya di file video, di folder video maksudnya. Kemudian kita jawab oke. Jadi file ini akan tersimpan di drive C di video. Oke, kemudian kita coba untuk publish. Kemudian ini bisa kita langsung lihat soal yang dipublish tadi, atau kita mau lihat di folder penyimpanannya. Kalau mau lihat folder penyimpanannya, kita masuk ke open folder. Jadi kalau mau langsung mau langsung lihat quiznya, kita klik di sini. Kita masuk dulu di open folder. Oke. Ini adalah file hasil publish. Jadi publish. Untuk membukanya, sisa Bapak Ibu klik 2 kali. Oke.
Karena tadi kita menggunakan password, jadi kita harus masukkan kombinasi antara password dengan user ID. Mudah-mudahan tidak salah ingat. Oke. Kemudian kita jawab, oke. Silakan Bapak Ibu menyesuaikan. Oke. Menyesuaikan untuk password dan user ID yang digunakan tadi. Kalau tidak menggunakan password maka tidak muncul yang ini. Kalau menggunakan password tunggal yang berlaku untuk seluruh siswa, berarti yang muncul hanya password tanpa user ID. Oke. Saya jawab oke. Sekarang, kalau Bapak Ibu yang aplikasinya belum diregistrasi, maka di sini tampilannya berbeda. Ini mungkin ada logo Wonderstar yang di dalamnya itu ada tombol yang silakan Bapak Ibu klik. Kalau yang sudah diregistrasi tampilannya seperti ini. Jadi kita jawab continue. Sekarang ini soal sudah kelihatan teracak. Soal yang kita buat pertama tadi adalah soal benar salah, tapi justru soal yang pertama muncul adalah soal urutan. Sekarang cara menyelesaikannya adalah kita urut, ini kita klik saja baru geser ke atas sebagai penempat urutan pertama. Kemudian setelah marus, kemudian angket, kemudian baru benar, sudah benar, kemudian ke pare-pare. Ya. Ini urutan yang akan dilalui kalau misalnya kita berangkat dari Makassar ke Endrekang. Nah, sekarang, kalau sudah yakin dengan jawaban yang ada benar, maka di submit. Oke. Muncul respon seperti ini sesuai dengan jawaban yang ada. Oke. Saya kira itu contoh penyelesaian soal yang ada. Ini ada kesalahan setting tadi di pengaturan. Jadi soal yang muncul seperti ini hanya satu muncul satu-satu. Oke, kita coba untuk kembali ke pengaturan. Oke, jadi pengaturannya ini di submit all advance. Kemudian kita jawab oke. Dan kita coba publish kembali. Kita tutup saja yang ada tadi.
Waktu sudah hampir jam 5. Oke, kita lanjut. Untuk pengaturan randomisasinya, kemudian kita pilih grup, jadi kemudian kita jawab oke. Ulangi untuk random question, beri tanda centang, kemudian question, kemudian random, kemudian soal ini dibuat dalam bentuk grup, jadi total soal yang ada 7. Kemudian kita jawab oke, kemudian oke, kita coba publish kembali. Oke, ini muncul soal yang pertama. Ini kalau misalnya kita jawab salah, kemudian submit. Jadi jawabannya adalah valid, valid. Ini yang salah ini. Satu soal yang muncul. Oke. Tadi di password merepotkan, jadi kita nggak usah password dulu. Dan publish. Itu namanya untuk membedakan yang sudah dipublish sebelumnya. Dan publish. Oke, kita review. Kemudian sudah bisa tampil seluruh soalnya. Oke. Jadi total soal yang ada 7. Passing rate yang ada tadi adalah 7%. Jika menjawab benar seluruhnya itu ada skornya 16. Rata skor yang bisa lulus adalah 12,3.
waktu yang disiapkan itu adalah 15 menit sesuai dengan pengaturan yang ada tadi. Kemudian sudah bisa. Oke. Ini kita coba jawab salah. Kemudian next untuk soal berikutnya. Ini adalah soal ya, saya jawab yang ini. Dan ini. Oke, kemudian kita jawab. Oke, kemudian yang adalah multi respon. Kemudian next. Ini adalah urutan, tinggal kita harus urut. Harus oke. Kemudian baru. Ya, kemudian next. Dan ini adalah kita jawab yes. Ini adalah untuk menjodohkan. Ini karena sudah kena, maka sisa kita geser, pasangkan seperti itu. Kemudian ini zebra sudah benar, jadi kita sudah cocokkan. Sekarang ini karena tidak sesuai, kita geser ke yang sesuai. Kemudian zebra sudah benar, sudah ya. Ini terakhir. Kemudian setelah itu kita submit. Oke. Karena ada beberapa jawaban yang kita tadi dijawab salah, maka skor yang kita dapat hanya 11, sementara passing score yang harusnya dicapai supaya bisa dapat nilai 77% sesuai dengan passing rate-nya. Nah, ini dianggap belum tuntas. Saya kira ini apa yang dapat saya sajikan pada Bapak Ibu hebat Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan dapat dipahami dan jika sekiranya ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan, terutama dengan kejadian yang di awal. Kami sudah berusaha dengan menggunakan berbagai macam laptop dari kemarin sudah diuji coba dan bagus. Ternyata tadi tiba-tiba trouble dan akhirnya Allah mengizinkan untuk bisa presentasi. Terima kasih untuk sementara. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi pembuatan beberapa contoh soal dari moderator inspirator. Pas kita tadi melihat hasilnya ternyata sangat menarik. Yang menjadi kendala adalah bagaimana cara kita membuat soal itu. Kalau kita sudah mempublish berarti tinggal melihatnya di internet dan bisa kita mencobakan kepada peserta didik kita. Mungkin dari pemaparan pemateri mungkin Bapak Ibu mungkin masih agak bingung, mungkin juga mungkin ada yang sudah paham, mungkin juga ada yang belum paham. Mungkin yang
Ini Bapak Ibu bisa bertanya lewat chat room. Ada beberapa pertanyaan saya tangkap lewat chat. Yang pertama, bagaimana kalau bacaan dimasukkan dalam bentuk soal? Mungkin ini berbahasa Indonesia mungkin. Bagaimana kalau soal itu dalam bentuk bacaan? Ini bisa langsung jawab, Pak. Pak. Halo, Pak Im. Halo, Pak Imran. Ya, mungkin peserta bertanya bagaimana kalau soalnya dalam bentuk bacaan. Nah, model membuatnya. Seperti itu dari pertanyaan yang lain yang masuk lewat bagaimana kalau bisa Pak? Tadi satu pertanyaan belum mencari bagaimana melihat hasil ujian peserta jika dikerjakan secara online. Salim. Bapak? Kira sudah cukup saya punya presentasi, Pak dilanjut. Oh iya. Jadi rekan-rekan guru hebat Indonesia karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin chat dan pertanyaan-pertanyaannya bisa mungkin dioper ke grup. Nanti wali kelas nanti akan membantu Bapak Ibu untuk menghubungkan dengan materi tentang bagaimana permasalahan yang Bapak Ibu nanti hadapi dalam pembuatan soal dalam bentuk space creator. Saya rasa itu Pak Imran, jadi terima kasih atas segala waktu dan kesempatannya buat pemateri. Kita berikan aplaus bagi pemateri, Dr. dan saya today atas waktu dan kesempatannya telah berbagi ilmu, berbagi guru-guru Indonesia. Kemudian ada maknanya bagi kita semua dan kita bisa mencoba menerapkan bagaimana Wonders Space Creator ini menjadi salah satu teknik kita dalam menilai siswa. Saya lihat tadi modelnya sepertinya ini yang sering dipakai orang kalau membuat soal ujian nasional. Oke, saya sebagai host mengucapkan juga terima kasih atas segala bantuan rekan-rekan panelis, Ibu Umi Lestari, Pak Samsir, Bu Makarama, Bu Adelia, Pak Rahman, atas segala bantuan atas kelancaran proses jalannya meeting kita kali ini. Mudah-mudahan semuanya beribadah, begitu pula bagi para peserta se-Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dan pengetahuan yang lebih dari proses rumit kita kali ini. Saya Salim. Pak Mursalim. Bisa arahkan ke peserta tugasnya apa Pak nanti, terus bagaimana jenis pendampingannya, kemudian tugasnya dalam bentuk apa? Jadi kepada para peserta workshop, untuk tugasnya nanti akan kita cek di grup WhatsApp. Nah, di situ ada 4 kelas, jadi nanti di situ akan ada pendampingnya yang siap untuk menghubungkan Bapak Ibu dengan materi, atau mungkin pendamping juga bisa membantu langsung memberikan bantuan pengetahuan terhadap permasalahan yang Ibu hadapi. Untuk tugasnya nanti, karena kita nanti akan ada 2 model sertifikatnya. Bagi yang tidak mengerjakan tugasnya, berarti akan mendapatkan sertifikat ikon. Nah, kemudian bagi yang mengerjakan workshopnya, tugas workshopnya itu akan mendapatkan sertifikat 32 jam.
tugasnya adalah mengaplikasikan Wonder Service Creator dalam membuat soal. Jadi Bapak Ibu silakan membuat soal. Ada tadi beberapa contoh soal yang ditampilkan oleh pemateri, mulai dari soal pilihan ganda, soal benar salah, soal menjodohkan, dan soal mengurut. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal tidak usah terlalu banyak soalnya, cukup sebentar yang ditampilkan oleh pemateri, cukup satu soal per bentuk soal. Saya rasa itu tugas untuk mendapatkan sertifikat 32 jam dari rekan-rekan panitia dari IBK. Ya, mungkin. Oh ya, sedikit lagi Pak Musalim sebelum tutup dari pemateri, sedikit Pak mungkin terakhir bisa share bagaimana caranya lihat analisis soalnya, analisis hasil jawaban dari siswa sebagai penutup. Tinggal itu kayaknya penutupnya yang belum kalau share soalnya sudah, tinggal analisisnya. Cara lihat analisisnya. Ya, halo. Pertanyaan ini Pak, bagaimana cara menganalisis soalnya? Untuk analisis soal, mungkin ini yang berbeda dengan kuisis atau di Google Form. Yang ada adalah ini muncul per siswa, dan kalau ingin melihat analisis secara keseluruhan peserta ujian, itu model publish-nya itu harus dipublish secara online. Kemudian file itu tersimpan di server Wonder Service Creator. Kemudian di sana terkumpul, kemudian dianalisis. Ini mungkin yang tidak dapat kita jangkau, karena untuk melakukan itu kita harus gabung dengan memiliki akun online. Makanya pada saat Bapak Ibu menginstal Wonder Service Creator itu ada dua hasil instalan yang ada. Ada ini ada Wonder Service Creator online, dan yang kita gunakan ini adalah yang sifatnya offline. Sehingga membuat soal yang seperti ini itu tidak, soalnya untuk yang bukan online itu bisa digunakan untuk offline tanpa internet untuk membuatnya. Hanya saja untuk mempublish nanti itu harus menggunakan kalau misalnya kita mau melihat hasil analisis sama seperti yang ada di quizzes dan jenis yang lain seperti Google Form. Jadi ini tidak dalam bentuk spreadsheet atau dalam bentuk Excel, tapi yang muncul adalah tampilan pada saat selesai menyelesaikan soal. Kira itu dari saya. Kasih. Oke, baik Pak. Oke, Pak. Silakan Pak, closing statement mungkin. Ya, Pak Imran, kesimpulannya Pak. Oke, baik. Bapak Ibu guru hebat Indonesia, kesempatan ini saya menyampaikan bahwa pembuatan kuis ini mudahnya digunakan pada saat kita memiliki rancangan soal yang akan diujikan pada peserta didik. Kemudian pemanfaatan kuis ini bisa dilakukan pada saat melakukan ujian formatif, jadi pada saat pembelajaran berlangsung, kemudian dibagikan ke anak-anak. Mudahnya penggunaan ini jika dilakukan di laboratorium multimedia. Kemudian jika dipublish kemudian menggunakan HP, maka pada HP Android itu perlu ada settingan tersendiri lagi menggunakan dua macam aplikasi yang digabung, kemudian bisa dibuka oleh siswa di HP-nya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas segala waktu dan kesempatan, baik kepada pemateri, kepada para panelis, kepada para peserta.
atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan waktu yang kita sisihkan ini untuk belajar, untuk menambah pengetahuan kita, insya Allah akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu kita sudah jam 5, saya rasa kita akan mengakhiri kali ini. Saya sebagai host Bapak Musalim Nawawi dari SMA Rahmatullahi MTK mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan atas pelaksanaan meeting ini. Begitu pula rekan-rekan panitia juga mengucapkan terima kasih atas segala waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Samsir. Makasih ya Teh Umi. Iya, sama-sama. Aku live dulu ya, mau nyiapin bukaan. Silakan. Iya, makasih banget sih banyak Teh Umi. Ditunggu rekamannya Teh Umi. Yuk. Ya. Amin udah. Pak Samsir juga terima kasih, Pak Abdurrahman terima kasih. Kenapa Pak? Terima kasih. Pak Salim? Ya agak lama waktunya tadi.